Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atana Ananta dengan NIM 192231011. Di sini akan menyampaikan terkait literatur review, perbandingan validitas dan reliabilitas FFQ dan SKFFQ dengan metode survei konsumsi pangan lainnya. Di mana literatur review ini tuh berfokus untuk memberikan gambaran komprehensif dan menentukan konteks penggunaan yang paling tepat dari setiap metode. Jadi FFQ sendiri ini adalah salah satu metode survei konsumsi pangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana jumlah item idealnya tidak lebih dari 200 jenis pangan dengan durasi wawancara 20-30 menit. Adapun komponen utama dari FFQ ini terdiri dari daftar pangan yang telah disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran. Dan yang kedua terdiri dari frekuensi konsumsi pangan dengan dalam frekuensi bulanan, mingguan, harian, bahkan tidak pernah. Selanjutnya, terkait dengan validitas FFQ diuji dengan menggunakan food record. Jadi berdasarkan penelitian dari Jarami pada tahun 2024, menghasilkan bahwa validitas dari hasil korelasi positif signifikan dengan P kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa data yang disajikan FFQ dengan food record itu valid. Yang kedua adalah koefisien korelasi dengan rentang 0,33 sampai 0,92 untuk energi zat gizi makro dan juga mikro. Yang ketiga adalah FFQ ini mampu mendeteksi perbedaan antar diagnosis. Misalnya vitamin B dan A lebih tinggi pada pasien bipolar. Dan yang terakhir adalah FFQ ini tidak cukup akurat untuk estimasi aktual karena sering overestimate dan juga underestimate. Di mana hal ini selaras dengan penelitian Hassel dan juga Nandri, di mana FFQ ini lebih tepat digunakan dalam studi epidemiologi berskala besar untuk memantau perbedaan antar kelompok, namun kurang sesuai untuk menilai asupan nutrisi aktual karena hanya mengandalkan perkiraan rata-rata konsumsi, sehingga datanya kurang valid jika dibandingkan dengan food record. Yang kedua adalah terkait dengan reliabilitas FFQ, di mana berdasarkan penelitian Jeremy 2024, penelitian yang sama juga, di mana uji reliabilitasnya dilakukan dengan membandingkan FFQ1 dan FFQ2, dan pengisiannya itu dalam rentang 2 minggu. Di mana dalam penelitian ini didapatkan bahwa nilai omega McDonald sebesar 0,84 dan alpha Cronenberg standar sebesar 0,91 menunjukkan bahwa reliabilitasnya cukup baik. Yang kedua adalah hasil uji ICC yang melebihi 0,90 untuk semua item itu menunjukkan bahwa reliabilitasnya juga sangat baik, ukuran stabil, dan konsisten dari waktu ke waktu. Kemudian hal ini juga selaras dengan penelitian Cheng pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa FFQ memiliki reliabilitas baik dengan koefisien korelasi Spearman 0,60 sampai 0,80 dan juga ICC 0,53 sampai 0,91 sehingga dapat menghasilkan data yang konsisten dan cukup baik untuk menilai pola konsumsi. Selanjutnya terkait dengan SKFFQ. Jadi SKFFQ ini adalah salah satu metode survei konsumsi pangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana komponennya itu terdiri dari daftar bahan pangan yang juga telah disesuaikan dengan karakteristik kelompok. Yang kedua terkait dengan rincian jumlah konsumsi, di mana ini dalam bentuk satuan URT yang nantinya akan dikonversikan ke dalam gram. Yang ketiga adalah frekuensi konsumsi, di mana frekuensinya dalam bulanan, mingguan, harian, dan juga tidak pernah. Dan yang terakhir terkait dengan teknik pengolahan pangan juga dicantumkan. Adapun perhitungan asupan zat gizi dengan SKFFQ ini dilakukan dengan mengkonversi jumlah konsumsi menjadi estimasi asupan per hari. Jadi misalnya terkait dengan mingguan berarti dibagi dengan 7, kalau bulanan berarti dibagi dengan 30. Selanjutnya, untuk validitas SQFFQ ini dibandingkan dengan food recall berdasarkan penelitian Sun pada tahun 2022, di mana yang pertama, hasil koefisien korelasi persen dari SQFFQ dan 24 food recall itu masing-masing adalah 0,63 dan juga 0,61, di mana menunjukkan bahwa konsistensinya sedang hingga kuat. Yang kedua, hasil SQFFQ ini juga cenderung membuat overestimate dan underestimate pada kelompok pangan tertentu. Yang terakhir adalah pada SQFFQ ini tidak ditemukan perbedaan signifikan untuk kelompok makanan, energi, dan makronutrien antara SQFFQ dan juga dari 24 hour food recall dengan nilai P lebih dari 0,05. Dalam hal ini, selaras juga dengan penelitian Hartrianti pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa meskipun SQFFQ valid jika dibandingkan dengan 24 hour food recall, namun terdapat kecenderungan overestimate pada makronutrien sehingga hasilnya perlu ditafsirkan hati-hati terutama pada kelompok pangan tertentu. Selanjutnya terkait dengan reliabilitas SQFFQ, di mana berdasarkan penelitian Komsan pada tahun 2024 ini, ujinya dilakukan dengan membandingkan hasil SQFFQ1 dan SQFFQ2 dalam rentang
satu minggu, di mana menunjukkan bahwa nilai alpha crown bar sebesar 0,485 yang menunjukkan bahwa tingkat reliabilitasnya rendah. Dalam hal ini, disebabkan mungkin dipengaruhi oleh banyaknya pangan yang jarang dikonsumsi serta interval pengisian yang memungkinkan subjek mengingat jawaban sebelumnya sehingga menimbulkan puas. Di mana berbeda dengan penelitian yang lainnya terkait dengan reliabilitas SQFFQ, yaitu penelitian Nindya tahun 2021 dan juga penelitian Yan pada tahun 2022, di mana menunjukkan bahwa SQFFQ ini cukup reliable, di mana pada penelitian India ini dengan nilai P 0,2, ICC-nya 0,6, dan juga alpha Cronbach 0,757, di mana dengan penelitian Yan itu menunjukkan bahwa ICC-nya 0,53 sampai 0,73. Berikut kesimpulannya adalah FFQ dan juga SKFFQ ini tergolong cukup valid untuk menilai pola konsumsi dan juga peringkat asupan, namun kurang akurat untuk estimasi aktual karena potensi over dan juga underestimate. Dari aspek reliabilitas, keduanya cukup baik dan konsisten untuk menilai pola konsumsi, meski tetap dipengaruhi oleh bias seperti daftar pangan dan juga interval pengisian kuesioner. Berikut terkait dengan daftar pustaka yang digunakan untuk penyusunan literatur review ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.